memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku. Ada yang janggal dalam keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Putusan tersebut jadi sorotan lantaran terkesan hanya membatasi persoalan pada aspek etika dan perilaku individu para hakim. Sementara itu, substansi persoalan yaitu putusan yang dilahirkan para hakim bermasalah tersebut sama sekali tidak tersentuh. Putusan MK-MK dibacakan Ketua MK-MK Jimli As-Sidiki dengan didampingi anggota MK-MK Wahidudin Adams dan Bintan R. Saragi. Dalam pengucapan putusan MK-MK nomor 2-MK-MK-L-11-2023 dibacakan di ruang sidang pleno Gedung 1 MK pada Selasa 7 November 2023. Dalam putusan itu, Ketua MK Anwar Usman paling banyak jadi sasaran laporan para pihak. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Sejumlah kalangan pun bereaksi terhadap putusan tersebut, terutama dari kubu para capres maupun cawapres. Mahfud MD misalnya, dalam cuitan di akun X, menilai putusan MK-MK berhasil mengembalikan kebanggaannya pada MK sebagai Guardian of Constitution. Sementara, juru bicara Capres Anies Baswedan Surya Chandra menyindir keras Capres Prabowo Subianto yang masih saja mempertahankan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo dan keponakan Anwar Usman sebagai cawapres. Skenario meloloskan Gibran dinilai telah berdampak buruknya bagi citra MK. Dia menantang Prabowo mengganti cawapresnya. Digempur dengan pertanyaan-pertanyaan itu, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran tetap bergeming. Mereka yakin putusan MK-MK tidak mengubah status Gibran sebagai cawapres, sebab keputusan MK bersifat final dan mengikat. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, juga menjadi salah satu sosok yang memberikan sorotan terkait putusan itu. Melalui akun X-nya, ia berkicau, "Kok saya baca keputusan MK-MK gak ada konflik of interest ya?" tulisnya. Entah apa maksud Fahri menyoroti aspek konflik kepentingan. Namun ada cukup banyak alasan untuk mempertanyakan mengapa problem tersebut absen dari putusan MK-MK. Sepintas, putusan MK-MK memang terkesan cukup tegas. Jatuhnya sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK dinilai telah memenuhi aspirasi publik. Namun, mengapa putusan ini tidak menyentuh aspek substantif, yaitu putusan yang dilahirkan oleh para hakim yang bermasalah?
Putusan MK nomor 90-PU/21/2023 telah menjadi karpet merah bagi tampilnya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Putusan itu dibuat melalui keterlibatan paman Gibran, Anwar Usman yang menjabat sebagai ketua MK. Disinilah konflik kepentingan sebenarnya sudah seterang sinar matahari. Apalagi dalam bagian kesimpulan MK yang dibacakan Jimli Asidiki, Hakim Anwar Usman tersebut sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90-PUU/21/2023. Hanya saja, dalam poin kesimpulan dan rekomendasinya, MK menyatakan tidak berwenang menilai putusan MK nomor 90-PUU/21/2023. Alasan ini membuat putusan tersebut tak dianulir. Sehingga, selamatlah keponakan Anwar Usman untuk tetap jadi cawapres. Kegaduhan ini mestinya tidak terjadi jika Anwar Usman dan hakim lainnya saling mengingatkan soal apa itu konflik kepentingan. Para ahli hukum menyebut, Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim harus mundur dari jabatannya jika perkara itu mengandung konflik kepentingan. Tetapi tidak dengan Anwar Usman, sebagaimana tertuang dalam laporan para pelapor ke MK. Mereka mempersoalkan tidak mundurnya Anwar Usman, sehingga jadi sebab dikabulkannya uji materi tentang syarat usia capres dan cawapres. Publik pun menyeret konflik kepentingan ini sebagai dasar menganulir putusan MK. Bisakah pencalonan Gibran sebagai cawapres dianulir? Menurut pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang juga menjadi pelapor, ini perlu diawali dengan mengkaji mekanisme yang menyatakan putusan MK tidak sah. Terhadap hakim yang tidak mundur akibat adanya konflik kepentingan, tidak hanya diberikan sanksi secara administratif, bahkan dapat dipidana, sesuai yang tertulis dalam Pasal 17 Ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini berkesimpulan, harus ada gerakan untuk menganulir putusan MK nomor 90 yang dianggap cacat secara etika moral konstitusional. Namun putusan Hakim MK adalah final dan mengikat. Setidaknya itu dikatakan dosen pasca sarjana hukum, Safran Sofian, mengutip pasal 10 UU MK. Tapi jika rujukannya soal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, MK sekali lagi menegaskan, pasal 17 ayat 8 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang itu, tidak serta-merta menyebabkan putusan MK yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah. Peluang itu akan terbuka menurut anggota Hakim MK Wahidudin Adams jika dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, yakni Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Meski tidak menganulir keputusan MK yang dihasilkan para hakim bermasalah, kini putusan MK telah membuka babak baru dalam drama dan sengketa pencalonan Gibran. Selanjutnya, sidang MK di bawah komposisi pasca putusan MK akan menjadi babak baru yang membuat Pilpres 2024 semakin penuh drama dan sengketa.